Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi determinan dan vektor. Pada prinsipnya, saudara sebelumnya sudah mengenal matriks dan di materi-matrik sebelumnya juga saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara perhitungan determinan. Namun di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa sifat-sifat determinan ya, bagaimana cara perhitungan menggunakan kofaktor ya untuk mencari sebuah nilai determinan. Kemudian setelah saya menjelaskan determinan, saya akan menjelaskan vektor ya secara umum, vektor itu apa, bagaimana cara perhitungannya dan seterusnya. Oke, saya mulai dari determinan. Jadi determinan ini bisa dihitung apabila sebuah matriksnya itu bentuknya adalah sebuah bujur sangkar ya, di mana sebuah determinan itu disimbolkan ya dengan simbol seperti ini, mutlak A ya, itu adalah untuk mencari sebuah nilai determinan dari sebuah matriks A ya, misalkan seperti itu. Mungkin ada beberapa cara yang mungkin sudah saudara ketahui ya terkait dengan perhitungan determinan, yaitu menggunakan cara sarus. Nah, mungkin saudara sudah mengenal ya di SMA maupun SMK bagaimana cara perhitungan menggunakan sarus dalam mencari sebuah determinan. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini saya punya sebuah matriks 2 kali 2 ya, urut 2 kali 2 maknanya barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, 1, 2, kolomnya 2, 1, 2 ya. Nah, di dalam matriks A ini akan dicari sebuah nilai determinan dari matriks A tersebut. Ya, disimbolkan dengan mutlak A seperti ini, artinya untuk mencari sebuah nilai determinan A, maka di sini untuk mencari nilai matriks dari A2 kali 2 ini menggunakan cara sarus, maka A dikali D ya, ini A dikali D min ya, B dikali C ya. Nah, A dikali D, B min C. Maka nanti nilai A-nya berapa dikali dengan nilai D-nya berapa ya, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, nanti dikurangi ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya sebuah matriks A di sini ya, matriks A misalkan 1, 2, 3, 4, maka untuk mencari sebuah nilai determinan dari A ya, di mana 1, 2, 3, 4 di sini adalah A dikali D, maka 1 dikali 4 ya dikurangi 2 dikali 3. Ini maknanya kan A, B, C, D. Ya, kalau kita mengacu pada slide yang sebelumnya ya. A dikali D 1 kali 4 ya. Kemudian B dikali C 2 kali 3 ya. Maka 4 kali 1 4, ini adalah 6, maka nilai determinan dari matriks A adalah min 2 ya. Itu contohnya untuk perhitungan dari matriks 2 kali 2 menggunakan cara sarus. Ya. Nah, ini contohnya misalkan 3527, maka 3 kali 7 dikurangi 5 kali 2, maka nilainya adalah 21 kurangi 10 sama dengan nilai determinannya adalah 11. Kemudian jika kita menggunakan cara sarus berikutnya, itu kita bisa menggunakan prinsip ini ya. Tadi yang menyerong dari atas ke bawah ya, seperti ini dia akan bernilai positif ya. Kemudian nanti yang ke samping sini ini dia adalah negatif ya. Seperti itu ya. Jadi misalkan saya punya sebuah nilai ya, sebuah matriks. Di sini saya punya sebuah matriks A. Anggap saja ini matriksnya adalah 3 kali 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini.
Maka untuk mencari sebuah matriks determinan dari A, ya, maka ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, di belakangnya ini kita bisa tambahkan dari matriks yang kolomnya ini. Yang pertama adalah 1, 4, 7. Ya. Saya tambahkan lagi 2, 5, 8. Loh, kenapa kok perlu ditambahkan ini? Agar kita ketika kita menggunakan cara sarus ya, ini kan nanti yang akan dikali, kemudian nanti ditambah ini, ya, ditambah ini. Karena kalau tidak ada elemen belakang ini, ya, maka dia tidak bisa dilakukan cara sarus seperti ini ya. Nah, nanti yang kebalikannya juga seperti itu, ya. Kebalikannya adalah di sini adalah 357, ya, 169 sama 247. Ya, jadi kalau 3 kali 3 nanti ini ditambahkan belakangnya berdasarkan kolom pertamanya apa, kolom keduanya adalah apa. Nah, maka di sini adalah 1 dikali 5, ya, dikali 9, ya, itu berapa, ditambah, jadi yang dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, itu dia adalah positif, ya, jadi ini positif, 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 ini negatif, negatif, negatif. Terus kemudian 2 dikali 6 dikali 7, ya, ditambah 3 dikali 4 dikali 8, sudah selesai. Sekarang kita yang mengacu kepada negatifnya, ya. Maka negatif 3 dikali 5 dikali 7, negatif, lagi 1 dikali 6 dikali 8, negatif, 2 dikali 4 dikali 9. Nah, ini saudara kalikan, dihitung, ya, nanti akan ditemukan nilai determinannya. Ya. Nah, dalam kasus ini, kenapa kok min-nya ini di dalam sebuah kurung seperti ini, ya? Ini maknanya dia dikumpulkan. Yang min-min ini dia dikurung. Kan ini min kalau saya kalikan dengan ini kan menjadinya min dikali 1 kali 3 kali 4. Nah, ini kan perkalian distributif. Min ini saya kalikan ini kan min ketemu plus kan jadinya min 652. Ya. Nah, kalau kasus saya tadi, kalau ingin saya bentuk seperti itu tadi, kan bisa. Jadi yang ini adalah satu kesatuan, ya. Nah, ini min. Nah, ini akan saya satu kesatuan. Nah, ini saya tulis, misalkan ini saya ubah 1 kali 5 kali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7, ya, ditambah 3 kali 4 kali 8, ya. Nah, min ini, nah, ini adalah 3 kali 5 kali 7, ya. Ini kan min, ya, karena ini kurungnya sudah seperti ini karena mengacu pada perkalian distributif, ya, ditambah, nah, ini kan maknanya kalau ini saya kalikan ini kan balik seperti ini, ya. Ini saya kalikan ini, min ketemu positif, maka dia balik menjadi negatif, ya. Terus min ketemu positif lagi kan dia balik. Jadi dia di apa namanya, dikelompokkan, ya, biar menjadi sebuah bisa dikalikan distributif untuk menyimpulkan saja, ya, menyederhanakan. Nah, ini kan sudah ditemukan misalkan 78 kurang 78, maka determinan dalam kasus ini adalah 0. Ini bukan contoh yang tadi saya buat, ya. Oke, kemudian di dalam sebuah perhitungan determinan, ya, kita juga mengenal yang istilahnya namanya minor dan kofaktor, ya. Jadi jika elemen-elemen baris dari I, baris itu diumpamakan I, ya. Diingat, kalau kolom itu diumpamakan J dalam sebuah matriks A. Jika elemen baris I dan kolom J matriks A dihilangkan, sehingga terdapat sebuah matriks bujur sangkar N-1, ya, misalkan baris kolomnya itu ada yang dihilangkan, sehingga membentuk sebuah matriks bujur sangkar, ya, dengan
penghilangan tadi kolom dan barisnya, maka determinan dari matriks busur sangkar ini disebut juga dengan minor IJ, ya, atau disimbolkan dengan M besar IJ seperti itu. Kemudian itu istilah dari minor, ada lagi yang namanya kofaktor, ya. Nah, kofaktor ini dilambangkan dengan apa? Alfa, ya, alfa IJ, ya. Nah, alfa IJ itu rumusnya adalah sama dengan min 1 pangkat dari I plus J itu berapa pangkatnya baru dipangkatkan min satunya itu berdasarkan I plus J-nya dikali dengan MIJ atau matriks minornya, ya. Loh, apa yang dimaknai dengan matriks minornya, ya? Jadi kalau dikatakan matriks minor itu seperti ini. Kalau misalkan saya punya sebuah matriks ya seperti tadi misalkan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan saya ingin membuat sebuah matriks minor IJ, ya. Ingat IJ itu maknanya I-nya baris, J-nya adalah kolom. Matriks minor 1 kali 1. Artinya, ya, baris pertama ini kan baris, ya. Ini baris dan kolom pertama itu dia dieliminasi, dihilangkan. Nah, kalau kita lihat matriks dari A ini, baris pertama mana? Ini kan 1, 2, 3. Kolom pertama mana? Ini. Nah, jadi sisanya mana? Karena ini dieliminasi, baris pertama ini, kolom pertama ini dieliminasi, maka sisa dari matriks minor IJ dengan eliminasi baris pertama 1 kolom ke 1, maka yang tersisa adalah matriks busur sangkar yang hanya terdiri dari matriks 5, 6 sama 8, 9 seperti ini. Ya, itu yang dinamakan minor. Ya. Nah, nanti kalau untuk mencari kofaktornya, ya, alfa dari IJ-nya di sini, ya, di mana I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom, sama halnya tadi yang di M, ini kan 1,1 seperti ini, ya. Nah, ini kan min 1, ya. I-nya berapa? 1 plus 1 dikali M-nya, ya, disesuaikan dengan IJ-nya ini, yaitu 1,1. Nah, ini kan min 1 pangkat 2, min 1 dikali min 1, min ketemu min kan positif 1. Ya, maka dikali sama 5, 6, 8, 9 itu berapa? Ya, itu. Nah, kalau mau mencari kofaktor dari baris pertama kolom pertama. Itu kemudian, ya, nah ini kan minornya, ya, maka sisa yang ini. Kalau minornya 21, maka baris kedua kolom pertama itu dia dieliminasi, sisanya kan ini sama ini saja, maka ini yang ditulis itu. Nah, begitupun juga minor 31, ya, maka baris ketiga kolom pertama, maka sisanya cuma ini, ya. Nah, minor 1, 2, maka artinya baris pertama kolom kedua, sisanya ini, dan seterusnya. Ya. Nah, ini rumusan dari kofaktor yang tadi sudah saya tunjukkan, ya. M11, M22, ya. Nah, ini kenapa kok negatif? Karena kan 2 tambah 1 kan pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu kan min, ya. Oke. Sebagai contoh, ya, jadi minor ini langsung dihitung determinannya, ya. Jadi bukan berupa matriks seperti yang saya tulis di sini. Nah, jadi ini dia langsung bentuk determinannya 5, 6, 8, 9. Jadi saudara bisa langsung menghitung menggunakan cara sarus, ya, karena di sini dia 2 kali 2, maka ini kali ini dikurangi ini kali ini, ya. Kalau ini maka 1 kan 1 dikali ini kan, ya, hasilnya determinan dari ini itu saja, ya. 45 dikurangi 48, maka ini adalah min 3.
Ya, misalkan seperti itu. Atau kalau saudara lihat di sini ya sama ya. Nah, misalkan M11 artinya kan baris pertama, kolom pertama. Hanya sisa 03 sama 21. Nah, kalau ini saya lakukan determinan 0 dikali min 1 kan 0. Ya, min 2 dikali 3 ini kan 6. 0 min 6 kan ya min 6. Nah, ini berapa? Min 1 pangkat 2 ya, karena 1 baris pertama kolom pertama 1 tambah 1 2 min 1 pangkat 2 kan positif ya. Nah, positif 1 jadi 1 kan. Nah, 1 dikali min 6 M11-nya kan tadi determinannya min 6 ya min 6 dan seterusnya ya. Tergantung nanti kasusnya itu berfokus kepada minor yang keberapa. Nah, itu nanti saudara juga akan praktek ya dalam bahasa pemrograman untuk mencari sebuah nilai kofaktor berdasarkan fokus fokus baris dan kolomnya yang diinginkan tadi ya. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya adjoint matrix. Ya, apa itu yang dimaksud dengan adjoint matrix? Ya, kalau saudara ingat dalam perhitungan determinan, ya, yang dulu saudara pelajari di dalam matrix matrix ya, materi matrix itu kan ada adjoint ya dalam menghitung sebuah determinan. Lah, adjoint ini nilainya diambil dari mana? Nilainya adalah diambil dari kofaktor ya, transpose dari kofaktor ya. Jadi misalkan saudara sudah memiliki sebuah nilai matriks C seperti ini ya. Kemudian saudara mencari kofaktornya semuanya ya. Nah, misalkan di sini ya ada sebuah matriks C yang tadi di slide ya. Ini berapa saja? 2 3 4 min 1 0 3, terus kemudian min 3 2 min 3 2 min 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kan di dalam slide ini kan mencari sebuah nilai kofaktor ya. Kofaktor C11 itu berapa? Artinya nanti posisi nilainya itu diletakkan sesuai dengan baris pertama kolom pertama. Ya, baris pertama kolom pertama ya. Itu adalah min 6 misalkan. Maka nanti kofaktornya di sini ya. Kalau saudara membuat sebuah kofaktor dari matriks C ini ya, baris pertama kolom pertama. Jadi kan ada 3 juga, ada 3 kali 3 juga matriks kofaktornya ya, disesuaikan dengan baris dan kolomnya lah. Nilai yang di sini karena baris pertama kolom pertama ini adalah nilainya, kalau kita lihat kofaktornya ya, itu adalah min 6. Maka ini diisi min 6 ya. Matriks yang di sebelah sini adalah min 6. Ya. Nah, nanti dihitung lagi, misalkan di sini ada yang sudah dihitung, yaitu kofaktornya baris kedua kolom pertama. Ya, baris kedua kolom pertama itu 11. Baris kedua kolom pertama ya yang sebelah sini ini adalah 11. Nah, kalau misalkan anggap saja ya, ini saya umpamakan. Saudara sudah menghitung kofaktornya ketemu gini ya. Saya anggap saja nilainya ketemu seperti ini misalkan.
Maka yang dinamakan adjoint dari matriks C itu adalah nilai transpose dari kofaktornya. Ya. Apa dari adjoint dari C? Yaitu adalah transpose dari ini, yaitu ini adalah min 6, 11, 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5. Jadi dibalik. Ya. Nah, kenapa kok adjoint? Kalau saudara ingat di misalkan determinan A, ya, itu kan sama dengan min A dikali D min BC misalkan ya. Terus ini kan ditukar. Ya, ini kan ditukar kalau matriksnya misalkan 2 kali 2 ya, A, B, C, D, maka ini D A ya, min B, min C ya. Nah, tapi kalau ini kan kasus ketika dia 2 kali 2 ya. Tapi bagaimana kalau dia 3 kali 3? Nah, ini yang dinamakan adjointnya itu di sebelah sini. Ya, menghitung pertukaran adjoint dari matriks di sini ketika 3 kali 3 misalkan ya, atau 4 kali 4 misalkan, itu dia menghitung berdasarkan kofaktornya ditranspos, maka dia diperoleh nilai adjoint. Seperti itu. Ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini misalkan punya nilai A 1 2 3 1 3 4 1 4 3. Nah, ini kan nilai kofaktor-kofaktornya ya, ketemu ini. Ya, ini adalah adjointnya ya. Sudah bertemu. Nah, nilai-nilai ini itu nanti adalah transposnya dari kofaktornya. Nah, ini ada ekspansi kofaktor bahwa nilai determinan suatu matriks tujuh angka produk N sama dengan jumlah perkalian masing-masing elemen suatu baris dengan kofaktornya. Determinan suatu matriks A produk N dapat dicari dengan 2N dari masing-masing ekspansi kofaktornya. Ya. Jadi untuk menghitung sebuah nilai determinan itu kita bisa menghitung berdasarkan ekspansi kofaktornya. Ya, yang pertama ekspansi baris misalkan. Ya, nah, fokusnya kemana? Ekspansi baris yang pertama. Maka nanti kita bermainnya itu di baris yang pertama. Ya, bermainnya itu kita nanti di baris yang pertama untuk mencari sebuah nilai determinannya. Jadi sebagai contoh, saya punya sebuah sebuah matriks misalkan A, B, C, D, E, F, G, I misalkan seperti ini. Nah, kalau saya menghitung sebuah nilai determinan A misalkan menggunakan cara sarus ya, itu misalkan sudah ketemu nilainya. Ya, misalkan ketemu nilainya misalkan 80 lah ya. Nilai determinan dari A ini ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan nilai kofaktor. Kofaktor ekspansi kofaktornya berdasarkan fokus kita mau kemana. Misalkan fokus kita yaitu kepada baris yang pertama. Nah, untuk mencari nilai determinan A. Jadi kita tidak menggunakan sarus tadi ya, cara lain misalnya. Maka nilai A ini itu bisa dihitung ya berdasarkan apa? Kalau kita lihat di sini di slide tadi ya, A11 dikali ya, apa ini? Alfanya atau kofaktor dari 11 ya. A12 alfa dari 12 sampai nanti dia fokusnya hanya ke 1 ya, baris pertama ya. Nah, oke. Jadi di sini ya A11 ya, karena kan fokusnya ke baris pertama, A1 baris pertama kolom pertama,
Dikali kofaktornya juga 11, terus A12 baris pertama kolom kedua, ya. Kofaktornya ya harusnya adalah 1, 2. A baris pertama kolom ketiga, kofaktornya adalah 1, 3. Selesai? Selesai, karena barisnya kan kita fokusnya hanya baris pertama. Nah, baris pertama itu kan hanya ada 3 kolom, kan tidak ada 4 kolom. Kalau misalnya ada 4 kali 4, ya maka A14, alfa 14. Nah, bagaimana mendapatkan nilai ini, A11, itu maksudnya adalah sebuah nilai pada posisi baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama di sini itu adalah ini nilainya. Maka nilainya A. Saya umpamakan ini nilainya A ya, matriksnya ya. Dikali kofaktor dari 11, saudara hitung mencari M minornya tadi ya. Nah, di pangkat min satunya berapa ya. Nah, itu berapa. Nah, terus nilai A12 itu diperoleh dari mana? Ya ini. Baris pertama kolom kedua ya ini kan B ini nilainya. Ini saya umpamakan ya sebuah variabel. Ya, ini 1, 2. C di sini C-nya ya. Baris pertama kolom ketiga ya nilai dari C-nya itu berapa? 1, 3. Nah, ini saudara hitung dikali terus ditambah, maka nanti akan ditemukan nilainya pasti akan sama ketika saudara menghitung menggunakan cara sarus misalkan. Nah, ini sangat membantu ya ketika saudara melakukan perhitungan ketika matriks bujur sangkarnya itu lebih dari 3 misalkan. Ya, ini saudara akan lebih simpel menggunakan metode ini ya, fokus kepada baris tertentu. Nah, ini pun juga akan sama hasilnya ketika saudara fokus kepada penyelesaian menggunakan baris yang kedua misalkan. Ya, itu nilainya akan sama maupun kolom. Jadi ekspansi kofaktor ini untuk menghitung sebuah nilai nilai sebuah determinan itu bisa berfokus pada sebuah baris maupun kolom. Nah, itu nanti bisa kolom ke berapa ataupun baris ke berapa. Ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saya ingin mencari nilai determinan ini. Ya, nah ini kofaktornya anggap saja sudah diperoleh nilainya seperti ini, ya, matriks determinannya, ya. Nah, kemudian ini 1 ini di sini 1, 2 ini di mana maksudnya Pak? Ya 2 ini di sini, 3 ini 3 lah ini min diperoleh dari mana? Nah ini kan min, ya. Nah ini kan plus makanya ini positif ya, ini juga positif makanya positif. Nah, ini dimasukkan ke sini, ini determinan dikali ya, cara sarus biasa ini dikali, maka diperoleh nilainya min 8. Ini halnya sama kalau saudara menggunakan cara sarus yang ditambahkan di sininya adalah 143, 252 juga akan sama nilainya. Nah, ini misalkan ya ini sama ya. Cara yang lain, tapi ini ekspansi pada fokus kolom ketiga. Ya, yang dipilih adalah kolom ketiga. Pasti nilainya akan sama. Nah, ini pada kasus ini ya, ini A-nya ini adalah 4 kali 4. Oke, kemudian determinan itu dia memiliki beberapa sifat ya. Jadi yang pertama di sini jika semua elemen dalam suatu baris kolom matriks bujur A adalah 0 ya. Nah, maka jika determinan A-nya matriks A-nya itu sama dengan 0 artinya ya ada sebuah elemen 0 dalam sebuah matriks tersebut ya, baik itu baris maupun kolom. Sebagai contoh kalau kita lihat di A di sini, nah ini kan ada elemen 0 pada satu baris ini. Maka jelas bahwa nanti nilainya adalah determinannya 0. Kalau kita lihat di sini yang memiliki elemen 0 semua adalah kolom ketiga ini. Ya, 0, 0, 0. Pasti tidak perlu saudara hitung ya, determinannya pasti dia akan bernilai 0. Yaitu sifat-sifat ya. Kemudian yang berikutnya,
jika A adalah matriks Bujur Sangkar, maka determinan A itu sama juga dengan determinan transposnya. Jadi kalau saudara mentranspos matriks A, kemudian dideterminankan, mencari determinannya, itu sama juga dengan saudara mencari, nilainya akan sama kalau saudara mencari determinan A itu sendiri. Ya, itu akan sama. Nah, ini buktinya sama saja. Ini saya transpos, berubah menjadi ini ya, 1, 4, 2, 3. Saya kalikan determinannya, pasti nilainya adalah sama. Kemudian, ini berikutnya, jika setiap elemen suatu baris atau kolom dari matriks Bujur Sangkar A dikalikan dengan saklar, ya, maka ya determinannya akan sama. Ya. Jadi misalkan saya punya sebuah matriks A di sini 2, 3, min 1, 4 sama dengan determinannya adalah 11. Nah, matriks ini saya kalikan skalar. Contohnya di sini saya kalikan 3. Ya, 3 kali 2 kan 6. 3 kali 3 9, 3 kali min bukan ya, dalam satu barisnya saja ya. Ya, kalau ini teorema ini adalah untuk satu barisnya saja dikalikan skalar misalkan 3 kali 2 ya 6, 3 kali 3 9 misalkan ya. Maka dia akan memiliki nilai yang sama ya, tapi berapa kalinya gitu ya. Nah, determinannya A-nya itu kan tadi 11. Karena ini dikalikan 3 di salah satu barisnya ya, maka ini 3 dikali 11 atau 3 dikali determinan A-nya itu adalah 11 ya. Begitupun juga ketika saudara melakukan perkalian pada bagian kolomnya. Satu kolomnya misalkan ini 6 dikali 3 ya, ini 6, ini min 3 ya, maka saudara kalikan dengan determinannya, maka akan berapa kalinya dari ini ya. Kemudian berikutnya, jika matriks B diperoleh dari matriks A ya, dengan jalan menukar letak sembarang dua baris ataupun kolomnya, maka matriks B itu sama dengan negatif dari matriks A. Ya. Nah, sebagai contoh, awalnya matriks A ini kan 2, 2, min 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ini diubah posisinya. Ya. Yang tadi ini adalah kolom baris kedua, ini dinaikkan di baris pertama. Nah, ini kan berubah. Yang baris tadinya dia ini adalah baris pertama, di B ini dia berubah baris kedua. Maka ini kalau saya awalnya ini saya sudah hitung determinannya nilainya 4, karena yang B ini adalah berpindah posisi berdasarkan ini, maka nilainya adalah minnya dari determinan sebelumnya, min 4 ya, seperti itu. Kemudian sifat determinan berikutnya, jika elemen-elemen dari dua baris ataupun kolom dari matriks A adalah identik, maka determinan A-nya adalah sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, itu dia kan identik ya, itu sama maksud saya. Ini kan barisnya dua, baris ini kan 23, ini juga 23, maka dia matriks determinannya 0. Ini ada nggak yang sama identik? Ada, kolom pertama sama kolom ketiga kan sama, maka dia langsung aja bahwa nilai determinannya adalah 0. Kemudian berikutnya ya, jika elemen-elemen suatu baris atau kolom dari matriks A sebanding dengan elemen-elemen baris atau kolom yang lain, ya, sebanding ya nilainya, maka determinan dari A itu sama dengan 0. Ya. Kalau kita lihat di sini elemen-elemen kolom pertama, ya, itu kan sebanding dengan elemen-elemen kolom ketiga. Kok bisa? Ya kan dua kalinya. Ini 426, 213. Ini kan berapa kalinya dari ini kan? Dua kalinya.
Nah, maka ini jelas bahwa dia akan memiliki determinannya sama dengan 0. Ya. Kemudian berikutnya, sifat-sifat berikutnya, jika setiap elemen suatu baris ataupun kolom matriks A merupakan jumlah P buah suku, maka determinan A dapat dinyatakan jumlah P determinannya. Elemen-elemen pada baris ataupun kolom itu dari P22 masing-masing adalah suku pertama, suku kedua, ke P keseluruhan dari masing-masing matriks A. Ya. Nah, ini kalau kita lihat determinannya kan 35. Ya, ini juga 597 itu kan kalau saya pisah ya, determinannya min 19 ya, ini min ya. Nah, ini kalau saya pisah kan, nah, ini kan bisa saya pisah kan, akhirnya menjadi sebuah matriks seperti ini. Ini saya hitung determinannya, maka hasilnya juga sama saja ya, min 19. Kemudian berikutnya di sini jika matriks B diperoleh dari matriks A menambahkan elemen pada baris maupun kolom ke B dengan misalkan dikali elemen-elemen baris ataupun kolom ke Q, maka determinan B itu sama dengan juga determinan A. Ya, misalkan A di sini 1 3 1. Kolom baris kedua 211, baris ketiga adalah 112. Nah, misalnya di sini itu di baris yang kedua kita lihat di elemen di matriks B itu dikalikan seperti ini ya. 2 ditambah 2 kali 1, 1 ditambah 2 kali 3 misalkan. 1 ditambah 2 kali 1. Jadi ditambah dan dikali dengan sebuah skalar seperti itu, maka dia juga akan memiliki sebuah nilai yang sama ya. Nilai determinannya ya. Oke, itu adalah beberapa sifat determinan. Apa fungsi dari sifat-sifat ini? Adalah mempermudah saudara dalam sebuah perhitungan determinan. Karena kalau ada sebuah soal kemudian sebenarnya soal ini sudah memenuhi sifat dari determinan ini, maka sudah bisa disimpulkan tanpa kita perlu menghitung determinannya berapa, misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian ada yang namanya vektor ya. Vektor itu adalah sebuah potongan ya atau garis, tapi di sini vektor itu dia memiliki sebuah arah. Ya. Nah, dalam sebuah fisika, kalau kita saudara mengenal di IPA ya, di SMA IPA misalnya kali atau SMP ya, kan sudah mengenal ada dua besaran. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau skalar itu adalah biasanya berbentuk sebuah konstanta nilai ya. Kalau vektor itu dia sebenarnya berbentuk juga sebuah matriks, namun di sini vektor itu dia memiliki sebuah arah. Nah, ini kan skalar itu adalah nilai. Nah, kalau vektor itu misalkan saya punya sebuah titik A dengan titik B, ada sebuah arah seperti itu dari A ke B ya. Maka itu saya bisa katakan adalah sebuah vektor A lah dengan simbol seperti ini adalah maknanya adalah ada sebuah arah vektor ya. A strip ya. Nah, ini vektor itu bisa dituliskan dengan beberapa simbol. Bisa A strip seperti ini, A arah seperti ini, atau huruf A besar seperti itu, atau AB karena ini tadi dari A ke B ya, dengan strip seperti ini juga diperbolehkan. Sedangkan untuk menghitung berapakah panjang vektor ini dari A ke B, misalkan panjang jaraknya dari titik ini ke ini itu berapa, maka ini ditambahi sebuah mutlak ya di variabel vektornya. Nah, ini ada sebuah definisi, dua buah vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya juga sama. Arah sama artinya mempunyai garis pembawa yang berimpit atau sejajar dengan arah
panah yang sama, ya. Jadi dia dikatakan sama sebuah vektor itu apabila dia memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi misalkan di sini itu saya punya sebuah seperti ini ya. Nah, ini vektor A, misalkan ini vektor B. Nah, apakah ini dikatakan sama? Ya sama apabila dia misalkan memiliki sebuah ketika dihimpitkan dia itu memiliki kira-kira panjangnya sama dan arahnya juga sama. Oke, kemudian ya, nah di dalam sebuah vektor itu ada operasi-operasi yang umum digunakan. Ada yang namanya penjumlahan vektor ya, bisa menggunakan metode jajaran genjang. Ada juga yang menggunakan metode segi tiga. Kemudian ada juga yang namanya perkalian skalar di dalam sebuah vektor ya. Nah, metode jajaran genjang ya ini akan membentuk sebuah bentuk pola bangun jajaran genjang ya, karena namanya saja adalah jajaran genjang. Jadi nanti yang diambil itu adalah diagonal jajaran genjangnya. Jadi misalkan saya punya sebuah soal seperti ini. Vektor A seperti ini, vektor B adalah seperti ini. Nah, untuk menggunakan metode jajaran genjang, maka ujung awal sama ujung awal dari masing-masing vektor itu dihimpitkan ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai jumlah vektornya, maka ini dia ditariklah ya diagonal dari jajaran genjangnya itu yang akan dihitung nilainya. Nah, ini kan kok bisa seperti ini kan? Ini kan umpamanya A yang di sini kan juga sama dengan A yang di sini. Artinya arah ke sini itu kan bisa disimpulkan arah ke sini. Ya, nah itu menggunakan metode jajaran genjang. Kemudian ada lagi yang namanya metode segitiga. Nah, kalau metode segitiga tadi logisnya sama seperti yang tadi saya jelaskan sebenarnya ini B, ini A-nya, maka dia adalah jumlahan dari arah ini. Dilanjutkan ke sini maka A plus B. Ya, bentuknya adalah seperti segitiga. Kemudian vektor itu juga bisa dikalikan dalam sebuah skalar. Ya, jadi semisal saya punya sebuah vektor U, ya, U dengan sebuah nilai vektornya adalah 32, maka kalau saya kalikan dengan sebuah nilai skalar U, seperti ini, vektor U-nya, maka dia akan berubah menjadi 3 kali 3 adalah 9. Ini adalah menjadi berapa? 6. Ya. Maknanya apa? Misalkan vektor U itu adalah segini, maka kalau 3 kalinya, maka kan dia ditambah 3 kalinya seperti ini. Maka ini yang akan merubah menjadi nilai vektornya akan berubah seperti ini ya. Kan 3 kali lompatan arah ya. Nah, itu maknanya. Oke. Kemudian ini vektor di ruang R2 ya. Ya. Jadi misalkan di sini ingin mencari sebuah besaran nilai sebuah vektor ya. Nah, kalau saudara ingin mencari sebuah panjang dari sebuah nilai vektor, misalkan ini saya punya sebuah vektor A, di mana vektor A ini memiliki sebuah nilai misalkan 1, 2. Nah, ini berapakah panjang dari ini sampai ini? Panjangnya itu berapa? Ya, maka ini bisa dihitung menggunakan apa? Jumlahan akar dari jumlahan A-nya. Ya. Nah, ini maksudnya A kuadratnya ya. Ini akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, misalkan. Maka itu yang akan diperoleh nilainya. 1 ditambah 4, maka ini adalah nilainya akar 5. Akar 5 itu berapa koma berapa ya di kalkulator. Maka ini panjangnya ini adalah akar 5 ya. Untuk mencari panjang sebuah vektor.
ini vektor di ruang 3 ya, dimensi 3 ya, ada sumbu X, Y, Z. Kemudian ini ya, X, Y, Z. Nah, vektor kalau misalkan dia itu di dalam ruang 3, maka itu ada IJK-nya ya. Nah, maksudnya itu adalah misalkan ini ada vektor U adalah 1, 2, 3, maka ini adalah I-nya, J-nya adalah ini 2 kali J, terus ini adalah min 3 dikali K ya. Maka I vektor I ditambah 2 dikali J vektor min 3K itu maknanya ya. Nah, nanti untuk mencari panjang vektornya, kalau misalkan 3 di ruang 3 ya sama, tinggal ini kan apa? Nilainya kan 1 kuadrat ditambah nilainya berapa, kosannya 2 ditambah min 3 kuadrat. Nah, ini akar 14 ya. Nah, untuk operasi penjumlahan pengurangan itu sama saja ya, tinggal dikalikan seperti tambah-tambahan pada umumnya ya. Misalkan di sini ya, diketahui titik A itu adalah 120, titik B adalah min 2, 1, 3 ini jadi di dimensi 3 ya, dan vektor U itu adalah 1, 2, min 3. Itu memindahkan dari titik B ke C. Ya. Nah, bagaimana di mana vektor AB mewakili V? Nah, vektor AB itu mewakili C. Nah, kalau kita lihat, kalau saya definisikan di sini seperti yang tadi di awal ya, vektor AB itu mewakili vektor V. Nah, pertanyaan pertama kan tadi yang ditanya adalah vektor V-nya itu berapa ya. Jadi saya bisa mencari berdasarkan perhitungan vektor AB-nya. Nah, vektor AB ini kan sama dengan B min A-nya. Nah, B-nya berapa? Kalau kita lihat di sini adalah min 2, 1, 3. Min 2, 1, 3, min A-nya di sini adalah 1, 2, 0. 1, 2, 0. Maka ini adalah min 2, min 1 kan min 3. 1 dikurangi 2 adalah min 1. Ini adalah 3. Maka ini juga nilainya adalah sama dengan vektor V-nya. Karena mewakili. Ya. Kemudian untuk vektor W-nya yang memindahkan dari A ke C. Nah, kalau A ke C kan AC, maka perhitungan dari AC ya C-nya itu bisa dicari berdasarkan ini, titik BC-nya. Nah, kalau kita lihat kan U kan sama dengan BC. BC itu kan dari vektor C ke B. Ya. Di sini untuk mencari C-nya, vektor C itu kan vektor U plus B kan. Nah, ini maka ini ditambah ini ketemu. Nah, C-nya sudah ketemu, tinggal saya kurangi dengan A-nya. Karena kan vektor W itu kan dari A ke C, maka kan C min A kan. Nah, C-nya sudah ketemu tadi, ini dikurangi vektor A, ini maka diperoleh ini. Ya. Nah, ini ada beberapa sifat ya dari dalil operasi ya. Dari vektor ya, ini juga bersifat komutatif ya. Nah, seperti ini. Ya, ini juga bersifat asosiatif. Nah, ini dikalikan skalar ya, distributif ya. Kalau dikalikan 0 maka dia vektor tersebut, kalau dikurangi maka ya 0 ya, dan seterusnya ini. Nah, kemudian di dalam sebuah vektor itu ada yang namanya dot product. Nah, apa yang dimaksud dot product di sini ya? Dot ini untuk mencari sebuah nilainya itu artinya kita harus mencari panjang vektor A-nya dulu. Baru habis itu kita mencari vektor B-nya berapa panjangnya, baru di cos alfa. Lah cos alfa, alfanya ini cos tetanya, teta di sini ya. Itu adalah sudut di antara
vektor A dan vektor B itu berapa ya. Nah, itu harus saudara ukur ya, tergantung soalnya. Kalau sudutnya sudah diketahui cos 45 derajat, maka tinggal saudara hitung panjang A-nya berapa, vektor A, panjang vektor B-nya berapa, dengan sudut segitu, maka itu adalah hasil dot product dari vektor A di dot dengan vektor B. Ya, nah contohnya seperti ini. Nah ini ya, diperoleh misalkan 7 ya. Nah, ini cos dari alfanya adalah 4/21. Nah, 4/21 ini alfa dot B-nya sudah diketahui ya. Alfa dot B-nya sudah diketahui yaitu sama dengan 4. Maka untuk mencari cos-nya adalah 4 dibagi ini. Dibagi A, panjang A dibagi B adalah 4/21. Nah, nanti tinggal mencari sudutnya itu adalah berapa ya. Nah, dot di sini itu maknanya adalah ini dikali ini ditambah. Ya. Ingat, dot di sini adalah ini dikali ini ditambah. Ini dikali ini ditambah ini kali ini. Ya, itu nanti akan diperoleh nilai dotnya. Nah, ini juga nanti akan saudara praktekkan di dalam bahasa pemrograman R. Oke, mungkin hari ini itu saja yang saya bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk absen. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.